Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Mari kita menaikkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaikkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan semua keberkahan dan kesehatan yang diberikan kepada kita bisa selalu beraktivitas, dan saat ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran kewirausahaan 2. Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kehidupan kita. Semoga Allah memberikan syafaat Rasul kepada kita, dan semoga kita semuanya tak terkecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, sehingga Allah menerima kita di surga Allah kelak kemudian hari, ketika Allah telah menentukan di hari yang ditentukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa yang saya banggakan ya, pada pagi hari ini, semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Dan kita ketemu lagi dalam sesi kewirausahaan 2, dan saat ini kita akan kembali untuk melakukan pembelajaran melalui flipped learning dan kombinasi antara project based learning, focus group discussion, dan virtual session yang sekarang sedang saya lakukan. Para mahasiswa semuanya tetap semangat, dan kemarin saya mendapatkan satu saset kopi, ya, produk dari salah satu mahasiswa, dan saat ini sudah saya seduh, dan pagi ini alhamdulillah ada di hadapan saya, dan izinkan saya meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak sekali. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu kewirausahaan 2. Jangan lupa Anda sudah memiliki tugas-tugas kemarin ya, minggu lalu. Saat ini karena ada meeting di kampus dengan berbagai perguruan tinggi, sehingga saat ini saya melakukan kombinasi flipped learning, focus group discussion, dan project based learning lagi terhadap Anda, tetapi saya akan selalu ada nanti open di WhatsApp group ya, dan sekaligus di YouTube ini juga. Jadi ketika para mahasiswa nanti di kampus hari ini ya, ada nanti sekarang ini Anda berdiskusi dan Anda ingin berkonsultasi langsung. Ya. Jadi ini adalah asinkronus, dan saya akan tetap memonitor dan bersama-sama Anda, walaupun saya di dalam rapat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang customer relationship. Setelah kita melakukan identifikasi customer segment, lalu kemudian dari customer segment kita buatlah value proposition. Sekarang kita akan membahas tentang customer relationship. Oleh sebab itu hari ini saya ingin Anda berdiskusi bersama menentukan customer relationship-nya seperti apa untuk usaha Anda. Jangan lupa harus betul-betul dilakukan. Untuk sekarang ini adalah karena Anda di kewirausahaan 2, maka Anda sudah harus membuat startup bisnis. Baik, kita sama-sama diskusi tentang apa itu customer relationship.
Baiklah, kita mulai sekarang ya. Baik, kita akan mulai sekarang adalah pembelajaran saat ini. Kemarin Anda sudah, minggu lalu Anda sudah belajar tentang customer segment, value proposition, lalu sekarang kita akan membahas tentang customer relationship, dan sebenarnya saya ingin juga membahas tentang channel, tapi karena ini juga nanti memerlukan waktu khusus, ya ada 5 kriteria untuk channel. Oleh sebab itu saya akan fokus dulu dengan customer relationship ya. Apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menciptakan customer relationship atau customer relation untuk usaha Anda. Jadi Anda harus bisa mampu untuk menciptakan customer relation ya. Customer relationship-nya bagaimana? Itu berdasarkan referensi dari customer segment yang sudah Anda tentukan. Yaitu segmen pelanggan Anda siapa, lalu value proposition yang Anda tawarkan apa, nilai dan produk Anda apa, dan tentu Anda harus memfarming atau menggetting, memfarming atau menggetting itu apa ya, harus mencari customer ya, mencari lagi. Lalu kemudian kalau istilahnya itu ada yang mengatakan farming ya. Farming itu kan seperti apa ya? Seperti bertani. Bertani maksudnya itu adalah menanam gitu ya. Menanam. Jadi ada lagi yang menyatakan apa? Setelah di farming, farming itu sebenarnya bahasa lainnya itu getting. Getting itu mendapatkan. Kemudian setelah kita mendapatkan para customer ini, maka kita harus making a retention. Yang retention itu ya keeping ya. Keeping itu ya apa? Ya kita pertahankan ya, kita pertahankan. Lalu kemudian selain kita pertahankan, kita grow ya, kita ajak berkembang bersama bisnis kita. Jadi kita mendapatkan pelanggan, dari pelanggan itu kita maintain, kita apa istilahnya ya, kita jaga supaya terus berhubungan dan kita kembali ke bisnis kita, lalu kemudian kita grow ya, kita berkembang bersama para pelanggan kita. Itu ya. Yang kedua adalah tujuannya adalah agar pada akhir sesi ini Anda bisa menghubungkan customer relation itu dengan customer value. Customer value tentu terhubung dengan customer segment, gitu ya. Jadi pertama kali kan Anda menentukan customer segment itu, lalu kemudian menentukan customer value. Nah, sekarang kita tentukan customer relation. Nah, dalam hal tersebut, ketika Anda sudah berhasil untuk menentukan customer relation, berdiskusi bersama tim Anda, CEO-nya, 3 mahasiswa untuk 1 startup bisnis. Ada yang ingin bisnis kursus, ya kan? Ada yang lembaga bimbingan, belajar. Silakan. Apa saja yang sudah Anda tentukan bersama itu kita rencanakan bersama ya. Lalu presentasikan hasil kerja Anda melalui video juga sama. Anda perkenalkan startup bisnis Anda, lalu kemudian produk dan kelebihannya, nilai-nilainya seperti apa, untuk siapa, lalu kemudian sampaikan tentang customer relation program Anda ya. Dan sampaikan pula siapa saja yang mengelola bisnis ini. Nah, itu disampaikan di video, lalu kemudian Anda upload di media sosial Anda. Nah, tapi kalau misalnya, tapi tidak boleh pribadi ya, itu adalah startup bisnis Anda ya. Jadi, namun demikian, apabila startup bisnis Anda belum memiliki akun tersendiri, maka bisa kita masukkan di Blueshift TV. Ya. Sangat bagus kalau semuanya bisa masuk di Blueshift TV, yaitu channelnya
kewirausahaan organisasi Islam Kualitas kita. Silakan berkonsultasi dengan Pak Minto dan saya. Ya. Baik, selain itu juga lakukan laporan secara tertulis. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tugas-tugas Anda sebelumnya. Nah, jangan lupa ya, tugas yang pertama itu Anda harus membuat startup bisnis. Dan Anda sudah berdiskusi bersama, dan kita sudah sama-sama tahu ada yang berbisnis di ATK, toko ATK, apalagi, lalu kemudian bimbingan belajar, lalu ada juga private ya, privat, kursus privat. Jadi inilah perusahaan mahasiswa yang Anda dirikan. Jika orang mahasiswa mendirikan satu perusahaan, ini kerennya ya. Secara sederhana kita membuka usaha, kita belajar untuk berusaha ya. 3 mahasiswa dengan 1 usaha. Di antaranya sudah kita sepakati bersama, ada yang berbisnis di bidang private course, ada yang berbisnis di bidang LPB, ada yang bisnis di bidang ATK. Harus semangat ya, harus semangat dan kita harus memulainya. Oke, kita lanjut. Ini tugas-tugas Anda sebelumnya tadi adalah tugas yang pertama, yaitu membangun startup bisnis. Sekarang tugas yang kedua adalah Anda harus mempresentasikan siklus bisnis Anda ya. Jangan lupa ini adalah siklus bisnis Anda. Harus presentasikan selama 6 bulan seperti apa karakter profil daripada bisnis Anda, mulai dari cash in-nya, expenses-nya, ya kan, lalu pengeluaran untuk wages ya, atau untuk expenses for salary, kemudian production cost-nya, marketing cost-nya, sales-nya berapa, dan apabila masih ada yang terhutang, bagaimana caranya, dan terhutang berapa, lalu cash out-nya berapa, lalu kemudian Anda merencanakan untuk melihat reserve-nya seperti apa, revenue stream-nya seperti apa. Nah, dari model siklus bisnis yang Pak Pri punya ini, yang biasa Pak Pri ajarkan di trainingkan ya di sebuah perusahaan dengan sangat sederhana untuk ribuan karyawan. Nah, sekarang kita gunakan di sini bersama Anda, tapi kita gabungkan ya dengan bisnis model Canvas ya. Kita gabungkan dengan bisnis model Canvas. Nah, dari sinilah maka kemudian Anda memulai untuk tugas yang ketiga, yaitu menentukan customer segment. Nah, tulisannya customer segment, ya itu typo ya, maaf ya. Jadi ini sebenarnya maksudnya adalah customer segment, ya, customer segment. Jadi segmen pelanggan Anda itu siapa saja. Ya, ini harus sudah dikumpulkan, ya. Harus sudah dikumpulkan sesuai dengan instruksi. Ya. Tadi tugas pertama, 2, dan 3. Kita lanjut ya. Jangan lupa tugas keempat minggu lalu yaitu value proposition. Anda menentukan value proposition, di mana value proposition itu bukan sekedar produk Anda, tetapi juga merupakan apa? Bukan hanya produk, tapi juga experience, nilai-nilainya, brand, ya kan gitu. Jadi mereknya Anda, nilai-nilai produk Anda, ya kan gitu ya, dan produk itu sendiri, kualitasnya. Jadi ada 10 kategori untuk menentukan value proposition, dan Anda tentunya sudah bisa menentukan yang mana saja yang Anda pakai ya. Termasuk apa diantaranya? Newness, kebaruan, ya kan. Lalu kemudian kinerja ya, performance, ya quality. Performance and quality, kinerja dan kualitas, lalu customization. Nah, ini misalnya kalau yang berjualan ATK ini, maunya customer mau apa ini? Customer mau mungkin kalau membeli buku, mungkin mereka kepengen ada sampulnya, lalu kemudian ada nama mereka, ada foto mereka, itu namanya customization. Jadi itu hal yang sederhana. Tapi kalau yang lebih rumit lagi, bisnis besar ya kita sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Yang penting kita adalah selalu bergerak ya, selalu bergerak kita berbisnis ya. Jadi itu getting the job done, getting the job done. Kalau misalnya tadi ATK ya,
ketika customer kita ingin fotokopi, tetapi mereka juga tidak punya komputer di rumah, mereka hanya menulis misalnya. Walaupun sekarang zamannya teknologi kan tidak semua orang punya ya. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah Anda tawarkan getting the job done ya. Getting the job done itu maksudnya apa ya? Sebagian daripada pekerjaan customer Anda sudah lakukan. Ya diketikkan dan semacamnya ya. Lalu desain brand, terus price, harga, kemudian reducing cost ya, atau bukan cost cutting tapi reducing cost, dan juga reducing risk, risiko ya, risikonya dikurangi ya. Lalu kemudian kenyamanan dan kemudahan. Ini semuanya bisa menjadi referensi bagi Anda untuk melakukan mengidentifikasi value proposition yang akan Anda tawarkan kepada customer segmen Anda. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelima ya. Sekarang kita masuk ke tugas 5, yaitu customer relationship. Ya, ini kan terus berjalan dan terus berjalan sampai kepada cost structure nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu customer relationship atau customer relation? Ya, ini adalah kanvas kita. Kita sudah melakukan beberapa tugas. Tugas yang ketiga itu adalah block customer segment. Lalu tugas keempat value proposition. Nah, sekarang kita melakukan tugas kelima, yaitu customer relationship. Saya inginnya tadi untuk menggabungkan antara customer relationship dengan channels. Tapi channels kita akan lakukan berikutnya saja. Ya. Jadi sekarang Anda fokus pada customer relationship. Oke. Jadi yang tugas kemarin ya yang sudah ditentukan ya dituliskan di dalam kanvas ini. Anda tuliskan di sini customer segment apa saja yang Anda lakukan, siapa saja ya customer segmennya, ya, segmennya siapa saja berdasarkan apa? Berdasarkan profesi boleh, berdasarkan demografi boleh, tapi langsung saja dituliskan customer segmentnya siapa. Lalu kemudian nanti Anda tuliskan juga di sini value proposition-nya apa saja. Nah, baru sekarang kita berbicara tentang customer relationship. Oke. Anda nanti bisa berdiskusi di dalam kelas maupun di hall ya, atau di depan. Ya, tapi ini kelihatannya hujan ya. Jadi di kampus di dalam kelas juga boleh ya. Oke, kita lanjut. Oke, so customer relationship itu apa sesungguhnya ya? Ya jelas itu adalah merupakan hubungan Anda dengan segmen pelanggan Anda. Jadi ketika kita berbisnis tentu kita harus selalu memikirkan bahwa customer kita itu adalah orang-orang yang merupakan siapa ya, yang kita harus layani, dan mereka adalah king ya. Mereka itu adalah raja, katanya begitu ya. Jadi, tapi di dalam hal ini jelas kita di dalam berbisnis tentu customer segment kita upayakan seperti halnya yang sudah saya sebutkan kemarin adalah tidak hanya kita mengupayakan customer kita atau pelanggan kita itu puas, tetapi juga sukses ya. Jadi bukan hanya kepuasan tapi kesuksesan yang didapatkan ya. Kalau misalnya seorang ibu guru datang ke toko ATK Anda untuk minta fotokopi atau buku gitu ya, ketika Anda layani dengan baik itu adalah kepuasan beliau ya. Tapi ketika pelayanan Anda dan produk yang Anda berikan itu ternyata berhasil menyelesaikan tugas-tugas secara cepat, ya itu kan customer sukses ya. Karena sesungguhnya beliau datang di tempat Anda bukan sekedar memfotokopi, tetapi sebenarnya fotokopi itu harus berhasil untuk apa? Untuk kepentingan yang dia capai tujuannya. Gitu. Jadi kita extend ya, kita perpanjang ya, dari layanan kita untuk menjadi customer satisfaction menjadi customer success ya. Yang kedua adalah ini tujuannya adalah untuk memastikan produk dan nilai-nilai produk dan nilai-nilai Anda terus dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Ini ada typo lagi ya. Ini maksudnya nilai.
Jadi dengan customer relationship ini Anda pastikan bahwa produk dan nilai-nilai yang Anda tawarkan itu selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Karena apa? Di dalam customer relationship nanti Anda akan terus berhubungan dengan mereka dan Anda akan tahu apakah nilai-nilai yang Anda tawarkan itu sudah memenuhi harapan mereka, gitu. Atau bahkan sudah mendorong mereka atau menolong mereka untuk menjadi sukses, gitu ya. Tentu akan ada harapan-harapan baru atau ya keinginan-keinginan yang baru yang menurut pengalaman pelanggan itu adalah membuat mereka lebih sukses dan mereka ingin kembali kepada Anda lagi, gitu ya. Lalu yang kemudian adalah yang kedua adalah bagaimana sih customer relationship itu kita lakukan ya. 3 hal yang penting adalah kalau Pak Gama itu menyebutkannya itu ya farming ya gitu ya. Lalu kalau di sini saya lebih mudahnya itu memberikan istilah itu adalah getting itu kita mendapatkan customer itu, bagaimana kita mendapatkan customer, dan ketika kita sudah memiliki customer, mendapatkan customer, maka jangan kita ini membuat satu keadaan di mana customer pergi dari kita atau pergi dari usaha kita. Jadi kita harus selalu berusaha untuk mempertahankan dengan cara yang berkualitas tadi. Ada cara-caranya, ada 10 cara tadi ya, ketika kita berbicara tentang value proposition tadi ya. Jadi kita pertahankan, kita keeping, retaining, kita pertahankan. Para customer kita harapkan, bukan hanya kita harapkan, tetapi kita upayakan untuk selalu datang kepada kita. Dan tentu adalah menumbuhkan itu growing. Jadi getting, keeping, and growing. Itu secara sederhananya dalam pembahasan kita hari ini. Ya. Oke, so kalau yang disampaikan Pak Gama nanti Anda akan saya berikan videonya dari Universitas Ciputra. Terima kasih Universitas Ciputra yang sudah membuat USEO dan bisa kita akses untuk belajar bersama dalam entrepreneurship. Pak Gama itu menyatakan hunting ya, hunting itu mencari perburuan, mencari customer ya, mencari pelanggan itu mencari hunting. Jadi tidak sekedar dirimu hanya diam di rumah buka toko lalu kita berdiam diri. Walaupun tokomu itu mungkin merek tokonya ya, nama tokonya, sabar menanti, boleh sabar menanti, tapi tidak berarti kita selalu menanti saja ya, tapi kita harus hunting, kita harus mencari. Tadi kalau istilah saya itu adalah getting ya, getting, kita harus berusaha untuk mendapatkan customer. Lalu kemudian kalau di Pak Gama itu dijelaskan farming, lalu acquisition, nah, ini bahasanya luar biasa ya. Jadi farming itu ya sama sebenarnya dengan keeping ya, kita membuat para pelanggan kita itu selalu berhubungan dengan kita, kembali kepada kita. Jadi istilahnya itu kalau farming itu dia ini apa istilahnya apa ya namanya farming ya, bertani itu seperti apa ya, nah, itu kan analogi ya. Jadi oleh sebab itu ya sebenarnya mirip saja ya. Jadi bagaimana kita mengelola para customer kita, para pelanggan kita untuk selalu datang di bisnis kita, di usaha kita dengan value proposition yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga, Pak Gama mengatakan acquisition. Nanti silakan nanti di sana juga akan saya berikan akses ya dirimu untuk belajar ya dengan Pak Gama dari Universitas Ciputra. Terima kasih Ciputra, terima kasih Bu Lora, terima kasih Pak Gama. Saya memakai referensi materi-materi yang Bapak dan Ibu sampaikan di USEO. Terima kasih Ciputra. Lalu kemudian di sisi lain adalah saya lebih ingin mencari situasi, karena ini adalah kita rata-rata mahasiswa ini kan membuat bisnis kecil ya, bisnis kecil, mikro, menengah kan gitu. Jadi istilah yang mudahnya itu adalah kita harus getting ya, kita harus mendapatkan
mendapatkan customer atau pelanggan, gimana caranya mendapatkan pelanggan, ya diskusi. Silakan diskusi. Ini kan nanti setelah ini nanti ada 1,5 jam ada waktu untuk diskusi sama teman-teman ya. Itu lalu kemudian selain itu adalah ketika Anda sudah mendapatkan customer itu, maka Anda harus mempertahankan. Bagaimana caranya Anda mempertahankan customer Anda, dan oleh sebab itu setelah dipertahankan maka bertumbuh ya, tumbuhkan. Jadi di bisnis Anda itu akan tumbuh ya, customer-nya akan semakin banyak, yang sudah dipertahankan akan selalu datang dan bahkan mengajak teman-temannya, dan akhirnya mereka bertumbuh bersama Anda. Gitu ya. Kita lanjut. Well, inilah kita belajar dari Pak Gama dan Bu Lora ya. Jadi yang sudah saya katakan, dari terima kasih Bu Lora dan Pak Gama. Ini adalah aksesnya ya, link aksesnya di YouTube. Anda boleh mengakses dan Anda boleh belajar. Anda nanti boleh menggunakan ini untuk fokus grup discussion Anda untuk pagi ini ya. Kita lanjut ya. Oke, ini adalah beliau berdua sedang wawancara ya. Ini sudah langsung berbicara tentang channel ya. Tapi insya Allah channel nanti akan kita bahas kembali setelah kita menyelesaikan tugas, setelah Anda menyelesaikan tugas untuk membuat customer relationship ini ya. Oke, baik, kita lanjut. Inilah salah satu contoh ya, Mbak Mega ini namanya. Contoh Bu Lora ini sedang bersama mahasiswa yang sudah juga membuat customer relationship ya. Produknya adalah disebut dengan Munya, ya, produk dari sambal daging Munya. Nanti boleh dipelajari. Baik, customer relationship ya, itu beda dengan customer service. Ya. Jadi tadi saya mengatakan pelayanan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan dulu kita punya namanya konsep namanya service excellence. Untuk apa? Untuk customer satisfaction. Tetapi selain itu pada saat dulu ya saya ada di perusahaan itu kami justru memfokuskan diri kepada customer success, bukan hanya customer service atau customer satisfaction, tetapi customer success. Dan kalau ini nanti Anda kan berjualan, ya. Anda kan nanti berbisnis ya. Kalau kita di tempat bekerja itu siapa sih customer kita? Ya orang yang memutuskan untuk berhubungan dengan kita untuk melakukan kegiatan aktivitas kerja profesional, ya, baik aktivitas bisnis maupun aktivitas kerja profesional. Sesungguhnya di dalam konteks profesional sendiri itu adalah the next person itu adalah customer Anda. Dan oleh sebab itu Anda harus bikin mereka sukses. Jangan sampai nanti telepon Anda ya, telepon saja ya, apalagi WA saja di WA itu jawabnya lama sekali, itu sudah nggak sukses. Itu ya, itu satu, customer service-nya sudah nggak bagus, ya kan? Customer satisfaction-nya nggak ada. Gitu. Jadi kebiasaan teman-teman kalau misalnya sama teman ini juga salah satu cara untuk membangun kompetensi diri untuk memiliki kemampuan untuk menciptakan customer success. Kalau Anda di WA teman-teman Anda, kalau memang Anda bisa tidak ada halangan apapun, ya langsung real time Anda jawab. Nah, kalau Anda jawab lama itu Anda sendiri sebenarnya sudah nggak memiliki kapasitas atau kompetensi untuk customer service maupun customer success. Karena apa? Karena orang bertanya kepada Anda itu bisa saja itu kebutuhannya 1 atau 2 menit setelah itu. Sehingga dia nggak sukses bersama Anda, dia lebih baik tanya sama orang lain akhirnya menjadi sukses. Bahkan dilakukan sendiri. Sebenarnya ada di lingkungan kerja kita itu sebenarnya pimpinan kita atau siapapun itu bisa melakukan sendiri. Tapi karena ada hubungannya dengan Anda, maka lalu kemudian diminta Anda yang melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kalau dirimu sendiri merasa itu jadi nggak penting, jadi Anda nggak itu proaktif, bahkan proaktif ya, reaktif aja tidak, apalagi proaktif ya, itu akan sangat susah sekali. Jadi to be professional
means to be giving people success ya. Jadi successful outcomes ya, itu penting sekali. Jadi satu hal yang penting adalah bahwa bahwa dalam customer relationship itu ada dua hal yang kita perlu pikirkan sekarang. Yang pertama adalah customer service. Customer service itu kan pelayanan. Pelayan itu biasanya akan reaktif. Reaktif itu berdasarkan permintaan kan gitu ya. Berdasarkan permintaannya kita layani. Gitu. Nah, apalagi kalau pelayanan kita tidak cepat, pelayanan kita tidak memuaskan, apalagi kok menjadi sukses kan gitu. Jadi biasakan bagi Anda sebagai pengusaha milenial itu memahami ini. Jadi kalaupun Anda masih dalam tataran customer service, maka lakukanlah dengan baik. Mungkin ya satisfaction first dan success next kan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau Anda memiliki niat untuk memberikan layanan customer success, otomatis customer satisfaction akan ada di situ. Nah, disitulah maka dalam konsep customer relationship itu justru kita yang proaktif ya. Jadi kita tidak tidak menunggu dari customer untuk meminta kita membantu dia, tapi kita lebih proaktif. Tetapi proaktivitas ini juga jangan sampai kita overgeneralization ya. Contohnya kalau kita menawarkan marketing nih, kita menawarkan produk-produk kita terus merocos saja, orang jadi risih ya. Sisi lain juga nanti ada yang namanya bantuan personal. Kalau misalnya di toko ATK Anda ya, di toko ATK Anda sudah besar nih toko ATK-nya ya. Lalu kemudian ada customer datang. Lalu kemudian Anda membantu nih, asistensi nih. Ada salah satu teman itu yang pegawai ya, yang dia pakaiannya yang bagus, cakep, ya kan gitu. Terus saya tanya, selamat pagi Bu, mau mencari apa Bu? Ya, kan gitu ya. Kadang orang-orang kan nggak suka begitu ya, karena apa? Sudah tahu kalau masuk di toko ATK masih ditanya mau mencari apa. Ya, paling tidak, cara bertanyanya juga harusnya ya diatur juga ya, bukan mau mencari apa. Ya. Jadi Bu membutuhkan apa, kan gitu. Jelas kan nanti kebutuhannya apa, bisa buku, bisa apa kan gitu. Lalu kemudian ada yang bisa saya bantu. Nah, kalau sudah begitu nggak usah banyak-banyak, satu orang saja. Orang kan seperti di toko pakaian misalnya, tiba-tiba kita didatengin 3 SPG, 2 SPG itu kan nggak nyaman itu. Jadi ya satu orang yang membantu kita lalu kemudian diantar dengan baik, biarkan dia memilih dengan baik, nggak usah diawasi. Nanti Bu kalau ada yang perlu saya bantu, silahkan hubungi saya. Biarkan dia milih dengan baik. Itu contohnya. Jadi buatlah dia nyaman, buatlah dia senang, lalu kemudian buat dia sukses. Sukses dalam artian dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan apa yang dia butuhkan itu bisa menolong dia dalam pekerjaannya atau apapun yang ia inginkan. Itu customer success ya. Oleh sebab itu di dalam konteks customer relationship maka itulah disebut dengan proaktif. Nah, kita lebih banyak proaktif ya. Dengan demikian maka kita harus membangun hubungannya dengan pelanggan yang secara positif gitu ya. Oke. Baik, lalu bagaimana ini customer relationship itu seperti apa? Teknik apa yang harus kita lakukan, metode apa yang harus kita lakukan, lalu karakteristiknya bagaimana. Nanti Anda juga bisa belajar dengan Pak Gama ya. Itu selalu ada 3 hal seperti halnya di dalam bukunya All the Burden itu. Yaitu yang pertama adalah durasi. Yang kedua adalah keintiman. Keintiman itu adalah kehangatan hubungan antara kita sebagai ya istilahnya kita dan tim kita dalam bisnis, lalu kemudian keterlibatan. Ya, ini 3 hal.
durasi, keintiman, dan keterlibatan. Durasi mau sebagai contoh, kalau Anda mementingkan bahwa customer Anda itu, Anda tidak mau berhubungan lagi dengan customer itu, yang penting adalah dia beli, dia membeli ATK dari kita, gitu. Itu namanya transaksional. Jadi transaksional itu hubungannya sangat jangka pendek. Jadi pada saat itu terus kemudian suatu saat dia nggak kembali lagi. Gitu. Harusnya kan tidak begitu. Harusnya kita kan lebih maintain. Tadi mengatakan kan kita getting dan maintaining ya. Jadi itu yang kita sebut dengan durasi jangka pendek. Artinya transaksional, bahwa orang membeli ATK di tempat Anda, lalu dia senang, dia ya sudah begitu saja. Ya kan gitu. Mungkin kalau itu pendatang, kalau itu traveler itu kan tidak masalah. Tapi kalau dia adalah residen, itu harusnya kan Anda harus jaga dia supaya kembali lagi ke tempat Anda, bukan ke tempat yang lain. Bahkan kalau misalnya itu traveler, bisa jadi suatu saat ketika ada orang yang ingin datang di tempat Anda, lewat di tempat Anda, dia harus mampir di tempat Anda. Jadi itulah. Jadi bagaimana kita melakukan hubungan dengan customer kita kalau sifatnya jangka pendek seperti itu, ya kan gitu. Nah tentu itulah yang harus didiskusikan oleh Anda. Contoh soal begini. Suatu saat Pak Pri berdiskusi dengan salah seorang yang memiliki kompetensi untuk mengekspor coklat gitu. Lalu kemudian beliau melihat bahwa coklat ini tidak banyak diminati oleh masyarakat kita sendiri. Lalu kemudian Pak Pri bincang-bincang dengan beliau. Nah, gimana kalau kita bikin training tentang awareness coklat dan sebagainya. Lalu suatu saat kita kembangkan lagi bagaimana kalau orang datang di sini, ya orang belajar, lalu kemudian makan coklat di sini, lalu berbelanja di sini. Sekarang menjadi satu perusahaan yang besar sekali ya, yang namanya Kampung Coklat. Oke, ini dan disitulah ada yang namanya customer relation. Jadi semua data tentang customer itu tetap kita dijaga, lalu kemudian nanti grup-grupnya ya pemimpinnya selalu kemudian ditelepon. Ini Kak sudah 1 bulan nih belum datang lagi ke Kampung Coklat nih, kapan datang lagi ya. Contohnya seperti itu. Itu lebih mementingkan bukan transaksional jangka pendek, tetapi lebih jangka panjang ya, long term jangka panjang. Nah sisi lain juga Anda bisa keintiman ya, keintiman itu bisa kita memberikan bantuan pribadi. Contohnya begini, kalau orang tidak mengerti tentang kalau kita bicara ATK lagi ya, orang tidak mengerti tentang jenis-jenis folder yang akan dia pakai. Misalnya kalau dia itu adalah guru TK, yang guru TK itu nanti akan membuat portofolio untuk anak-anaknya, lalu kemudian harus ada partition dan ya pewarnaan dan semacamnya, kertas-kertas warna. Nah, itu Anda berikan bantuan pribadi dalam artian tadi kan saya katakan ya, pertama kali contohnya kalau kita masuk di sebuah toko lalu kita ditanya ya mau butuh apa Bu, gitu kan. Bantuan pribadi itu langsung setelah itu dikasih bantuan sendiri, jangan banyak orang. Nah, dilakukan bantuan, beliau mencari lalu dikasih keterangan. Nah, sisi lain kalau misalnya kita membeli mobil itu pertama kali ya kita dibantu untuk membeli mobil apa dan seperti apa. Lalu setelah itu oke, dapat orangnya saya ingin membeli mobil misalnya Rocky ya, itu yang baru. Lalu kemudian yang seperti apa yang diinginkan. Nah, baru setelah mendapatkan informasi itu ya kalau bantuan pribadi langsung diberikan kepada sales manajernya atau sales assistant yang lainnya. Nah itu yang disebut dengan bantuan pribadi, itu keintiman. Keintimannya itu adalah kita langsung menjaga keintiman dengan customer gitu. Nah, keintimannya itu levelnya tentu kalau bantuan pribadi itu levelnya tidak panjang ya, tidak, karena nanti ketika kita sudah bantu lalu orang lain akan bantu lagi dan kita membantu yang customer lainnya lagi. Itu yang dimaksud dengan bantuan pribadi. Lalu ada dedikasi bantuan.
dedikasi bantuan itu dedikasi bantuan pribadi, dedicated ya, dedicated itu. Ya contohnya ATK saja lah. ATK itu kalau ya ini kan kita mau bisnisnya kecil dulu nggak masalah kan. Nah, dedicated itu apa? Dedicated itu Anda membantu itu dedikasi, jadi membantu itu sampai beliau itu sukses gitu. Jadi kita mempersiapkan seorang yang bisa membantu beliau. Contohnya ada seorang guru yang datang kepada Anda untuk memfotokopi, menulis, memfotokopi dan presentasi. Tapi beliau nggak bisa, nulis nggak bisa, ya kan? Fotokopi ada bukunya yang akan difotokopi kan, lalu kemudian presentasi juga nggak bisa kan? Anda kasih dedicated bantuan pribadi ya, dedicated self assistant kan gitu, dedicated dedikasi bantuan pribadi. Nah, dedikasikan satu orang untuk membantu beliau. Ya, pertama bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya, mengetik misalnya, lalu kemudian menyelesaikan pekerjaannya untuk presentasi seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu penting. Kalau di perusahaan asuransi itu harus ada seperti itu. Tapi jangan kemudian asuransi itu begitu datang dapat lalu kemudian transaksional saja. Apalagi sekarang ya banyak asuransi yang masalah ya. Kemudian kalau nggak kita tanya itu kita nggak dikasih tahu ya, karena apa? Bingungnya apa gimana saya nggak tahu juga ya. Tapi sekali lagi pekerjaan Anda itu sekecil apapun itu ibadah ya. Kita sama-sama mencari rezeki, tapi ini juga ibadah. Jadi oleh sebab itu jaga itu secara baik. Kalaupun orang yang customer kita yang berhubungan dengan Anda mungkin nggak marah, tapi di balik itu sesungguhnya ada satu nilai energi spiritual yang Anda harus bertanggungjawabkan. Betul ya. Oke, kita lanjut ya. Ada layanan otomatisasi. Layanan otomatisasi itu mesin, dilayani oleh mesin. ATM itu kan layanan otomatisasi ya. Oke. Contohnya kalau robot misalnya atau ATM misalnya, ya, begitu ya. Contoh lain apa ya? Contoh lain banyaklah otomatisasi yang sesuai dengan kebutuhannya dari pelanggan. Kalau Anda bekerja menjual ATK lah, apa yang otomatisasinya ya? Otomatisasinya apa kira-kira? Kalau mungkin suatu saat ada sebuah self service ya, swalayan itu lain lagi ya. Otomatisasi itu kan secara otomatis ya. Contohnya beginilah, kita membeli ya ini bagus, contoh bagus. Kita jualan ATK, nggak ada orang sama sekali kan di situ. Kita masuk, lalu nanti kita disambut oleh robot. Selamat pagi, selamat datang di toko ATK Jaya Abadi misalnya gitu ya. Silakan Anda mau mencari apa, lalu di komputer di situ disiapkan di komputer, kemudian dia tinggal nutul aja. Oke, saya akan mencari buku-buku untuk anak TK. Langsung kita klik. Oke, children book, langsung kelihatan di mana kira yang mana. Oke, go to atau pergilah ke lorong 1 rak nomor berapa. Dia pergi kan. Begitu pergi, di situ dapat ya, bukunya dapat, lalu dilihat harganya. Lalu ternyata harganya nggak ada tulisan tangan harga, ya adanya barcode. Nah, lalu di situ dicari, di setiap ini dipasang barcode saja, tinggal dicek di barcode-nya, oh harganya sekian, gitu ya. Dia tahu kan, masukkan, setelah masukkan, lalu mau keluar mau bayar, maka di situ setiap apa yang mau dibayar dicek ke barcode, bayar, barcode, oke, semuanya dapat. Ya, setelah semua dapat, lalu kemudian dia bayar dengan kartu gitu ya, dengan kartu bayar, oke, cocok, oke, sudah keluarlah stroke ya, keluar stroke. Nah, setelah keluar stroke nanti di-scan ya. Lalu barangnya itu waktu mau keluar di-scan, jumlahnya berapa?
oh cocok, kayak cocok 10 ya 10. Nah, baru beliau bisa keluar. Itu sendirian, itu swalayan beneran. Itu otomatisasi betulan dan swalayan, tapi juga otomatisasi gitu ya. Tidak ada karyawan sama sekali di situ, adanya cuma CCTV ya. Oke, lalu kemudian apalagi swalayan kita semuanya tahu ya. Atau kokreasi itu ini lebih kepada keterlibatan ya. Kalau tadi keintiman itu kalau yang layanan otomatisasi intimannya gimana ya, nggak intim sama sekali ya. Artinya dia sendirian ya otomatisasi. Jadi itu. Lalu kemudian keterlibatan. Apa itu keterlibatan? Keterlibatan itu salah satunya co-creation. Co-creation itu contohnya begini. Kalau Anda membuat kursus ya, ada yang kursus ya, bimbel itu atau privat ya, kursus privat. Anda buat konten di mana di YouTube, lalu kemudian Anda minta penonton Anda untuk memberikan memberikan komentar, memberikan like. Itu semakin banyak orang like dan berkomentar ya, itu kan semakin tingkat penonton itu ya, tingkat kliknya dan penonton itu kan semakin bagus. Maka YouTube juga akan akan terbantu di situ, akan lebih berkembang. Nah, kursusmu juga lebih berkembang, co-creation. Jadi apalagi Anda membuat dari komentar-komentar dari yang menonton, itu Anda membuat hal baru sehingga mereka datang lagi, dan juga datang ke kursus Anda. Itu co-creation ya. Nah, sisi lain adalah mengubah biaya. So change cost ya. Ini lebih ke change cost itu bagaimana ya? Kalau kita misalnya ingin membayar dengan uang tunai, gitu. Tapi kan kita nggak punya uang tunainya, gitu. Maka ya kita ubah ya. Atau ada hal lain nggak? Change cost itu bukan hanya cara membayarnya, tetapi ya cost-nya itu sendiri ya. Jadi ini adalah yang bisa Anda diskusikan nanti untuk menentukan customer relationship. Apakah saya akan membuat customer relationship, program saya itu bagaimana saya bisa membuat program yang bisa membuat para customer saya itu kembali kepada saya. Saya bisa mendapatkan customer dan kemudian dia bisa kembali dan dia bisa tumbuh berkembang bersama saya. Di antaranya tadi kalau co-kreasi itu ya di antaranya reseller dan semacamnya itu ya co-kreasi. Kita minta pendapat mereka, apalagi yang harus kita buat produk atau nilai yang baru. Oke. Jadi itu yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk menentukan customer relationship. Prinsipnya customer relationship itu adalah hubungan dengan pelanggan. Apa yang Anda akan lakukan, program-program apa yang Anda kerjakan untuk melakukan hubungan dengan pelanggan. Di antaranya adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan pelanggan, lalu kemudian mempertahankan, lalu kemudian menumbuhkan. Dan itu bisa dilakukan dengan cara kita melihat satu durasi dari hubungan kita dengan pelanggan, apakah jangka pendek atau jangka panjang. Lalu keintiman itu adalah kehangatan kita dalam hubungan dengan pelanggan, lalu kemudian keterlibatan, bagaimana mereka kita libatkan dalam bisnis kita. Jadi dalam konteks itu secara positif juga kita akan menghasilkan loyalitas pelanggan terhadap usaha kita. Jadi kita juga menciptakan loyalitas pelanggan sesungguhnya juga. Lalu juga kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan bukan hanya kepuasan, apa yang saya sampaikan tadi adalah kesuksesan pelanggan. Customer success, bukan sekedar customer satisfaction. Lalu yang ketiga adalah kita juga bisa menciptakan bisnis itu berulang,
Ya bisnisnya terus berulang, terus berjalan, kan gitu, retreat. Oke, jadi bisnis kita jadi berulang. Kalau tidak ada customer, tidak ada pembeli, kan kita pasti tidak bisa lanjutkan bisnis kita. Begitu juga kursus privat ya, kursus privat itu berulang. Gitu. Kalau misalnya caranya, kalau misalnya ada customer kita yang sudah lulus, ya berulangnya bagaimana dia bisa grow bersama kita, tumbuh bersama kita untuk menjadi apa channel untuk apa? Untuk atau yang dimaksud channel di sini maksud saya adalah bagian daripada bisnis kita untuk mendapatkan customer baru, gitu ya. Lalu juga ketika Anda berhasil untuk melakukan ini, Anda juga akan berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif, ya. Jelas ya, keuntungan kompetitif. Nah, kalau kita ini bisnisnya jalan, keuntungan kompetitif bagus, dan karyawan kita juga terpelihara, oleh sebab itu akan meningkatkan moralitas karyawan. Gitu ya. Baik, jadi apa yang harus kita lakukan dalam dalam membina customer relationship? Tadi sudah saya katakan. Nah, dalam hal ini juga ada tips-tips yang penting bagi Anda yang selama ini juga saya lakukan ketika saya juga bekerja di perusahaan multinasional. Saya bekerja selama 15 tahun ya, gitu. Jadi hal-hal penting di sini kita bisa gunakan ya. Nah, ini juga saya gunakan untuk bisnis saya yang sekarang saya running Learning Academy juga. Jadi yang pertama adalah komunikasi yang proaktif ya, dan efektif ya secara konsisten terhadap pelanggan kita. Lalu kita rela memberikan lebih dari harapan yang mereka harapkan. Jadi kadang-kadang saya juga tidak mematok harga itu di course saya karena saya tahu bahwa itu di situ saya sedang melayani contohnya di pondok pesantren. Kita melayani pondok pesantren. Tapi dari peristiwa itu akhirnya saya bisa dikenal lebih luas dan oleh sebab itu saya akan mendapatkan return dari tempat lain. Contoh soal. Jadi kita juga bisa rela memberikan yang lebih dari harapan. Menciptakan cara sukses pelanggan. Cara sukses pelanggan tadi ya sudah saya jelaskan bagaimana pelanggan kita tidak hanya satisfy atau puas habis juga sukses ya. Kita harus selalu menghargai pelanggan, jangan sampai kita bermusuhan dengan pelanggan, kita apresiasi mereka. Bahkan kalau perlu kita fokus pada hal kecil. Contoh soal gini, kemarin saya dikasih cerita anak saya itu servis sepeda motor ya, sepeda motor yang servis sepeda motor di mana maaf ya, servis sepeda motor di mana pada lampunya itu rusak gitu, lampunya rusak yang sudah harusnya mengganti gitu. Lalu di tempat servis itu didatangi ada pemas gitu. Kenapa seperti ini? Nah, dia lihat gitu kan. Setelah dia lihat lalu kemudian loh ini kok ada yang aneh ya Mas, ada yang lepas, hal kecil dia. Ini kan nggak ada ampornya, itu kan hal kecil. Jadi kemudian lihat lagi ada pentilnya kok seperti ini ya, mau nggak ini pentil yang ini bisa nanti bisa lebih aman, contohnya seperti itu. Hal kecil. Jadi fokus pada hal kecil itu juga penting. Jangan sampai customer kita tinggalkan hanya karena hal kecil. Kalau mereka itu komplain atau mereka grievance, ya, kasih grievance ke kita, dan mereka itu komplainnya itu menurut kita adalah hal-hal yang sangat kecil deh, kan gitu. Dan menurut mereka kan besar. Ya kita layani, nggak apa-apa. Kita respon dengan baik dan jangan sampai dikatakan bahwa oh itu kecil itu bagi saya lebih fokus kepada hal yang besar. Karena customer kita kan ya memang cara berpikirnya, ekspektasinya kan berbeda. Nah, kalau misalnya ada yang
rasa mungkin Anda mengatakan, ya, contoh gini deh, contohnya tadi ATK ya, di ATK saja ada ibu-ibu yang tidak mengetik, bisa mengetik ya, di komputer misalnya. Itu kan bagi Anda kan kecil ya. Oh gitu aja kok enggak bisa toh Bu. Nah, ini kan enggak bagus kan. Jadi menurut Anda kecil, tapi menurut mereka ya mereka nggak bisa mau apa. Ya, itu menjadi besar ya. Jadi oh jadi Ibu belum bisa. Oke Bu, kalau bagaimana kalau misalnya saya bantu untuk nanti ada yang mengetikkan gitu. Nah, seperti itu contoh ya. Lalu kemudian berikan informasi terkini, lalu buat keanggotaan, membership ya. Itu nanti co-creation itu juga bisa keanggotaan misalnya member lah. Jadi kalau di ATK Anda seorang ibu ya ibu guru lalu menjadi anggota pelanggan dari tempat Anda, maka Anda akan kasih diskon berapa. Itu kan keanggotaannya. Jadi penting sekali dan bagus ya. Baik, terakhir adalah tugas Anda untuk hari ini adalah ciptakan custom relationship, ya, tulis dengan template yang tersedia. Nah, ini adalah linknya, lalu kemudian tuliskan customer segment, value proposition, dan customer relationship Anda dengan template 052. Ya. Linknya juga ada di situ ya. Lalu presentasikan customer relationship Anda pada YouTube Anda. Oke. Dan tertulisnya yaitu di nomor 1 dan nomor 2 itu ya. Baik, kalau ada pertanyaan, ada diskusi, silahkan teks di sini di kolom komentar ya. Silahkan saja kapan saja, pada saat ini juga ketika Anda melakukan fokus group discussion boleh silahkan. Dan Anda juga boleh berkonsultasi di Adlink maupun di WA dengan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan segera untuk melakukan diskusi bersama kelompok Anda. Oke, dan segera buat selesaikan tugasnya. Sukses selalu, mudah-mudahan Anda selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu untuk hari ini, dan nanti Pak Pri akan update cek bersama Anda, bersama ketua kelasnya. Ya. Silahkan semua startup bisnis bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.